teman-teman semua, jumpa lagi di channel Arjuna Sharing. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi informasi tentang luka sesar. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita sudah berada di rumah, pulang dari rumah sakit, kita mengalami luka sesar, kita harus ngapain nih di rumah? Gitu, oke? Tapi sebelumnya saya mohon dukungannya untuk selalu subscribe channel Arjuna Sharing, kemudian di like, di komen, dan dibagikan informasi ini bila teman-teman merasa informasi ini bermanfaat. Tips yang pertama, ketika sudah berada di rumah, kita tidak boleh mengangkat beban atau benda-benda yang terlalu berat. Pokoknya kita hanya boleh mengangkat benda-benda yang berat. Itu yang paling berat adalah bayi kita sendiri. Cukup beban hidup yang kita angkat, karena beban hidup juga sudah terlalu berat ya. Jadi jangan mengangkat beban-beban yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hindari gerakan tiba-tiba. Jadi pada saat si ibu bergerak, misalnya dari berdiri kemudian duduk, atau dari duduk kemudian bangun, itu jangan mendadak atau langsung. Jadi harus pelan-pelan dulu. Kemudian apabila bersin, tertawa, batuk, itu akan sangat nyeri sekali luka sesar, karena saya pernah mengalami sendiri. Jadi pada saat itu saya melahirkan anak yang kedua, itu operasi sesar, dan kemudian saya mengalami sakit batuk. Itu pada saat batuk itu rasanya ya Allah sakit sekali. Jadi pada saat batuk, bersin, tertawa, kalau bisa bagian perut itu kita agak tekan sedikit atau kita pegang sedikit. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meminimalkan goncangan yang ada di perut kita atau di bekas luka sesar itu. Kemudian yang ketiga, kepada ibu-ibu yang sudah melahirkan, itu mungkin segala sesuatunya akan berubah. Di rumah biasanya bisa tidur, kemudian melakukan aktivitas ya seperti biasanya, akan tetapi ketika sudah mempunyai anak itu pasti akan lebih, tingkat stressornya lebih tinggi. Jadi aduh, gimana anak saya belum apa-apa sudah menangis, bagaimana susunya tercukupi atau enggak. Jadi mohon kepada ibu-ibu untuk rileks. Jadi hadapi situasi yang berbeda ini, keadaan yang berbeda ini, sudah punya anak ini dengan perasaan sukacita, berbahagia, bergembira, dan rileks. Nikmati sesuatu yang berbeda ini. Kemudian yang keempat adalah konsumsi makanan yang bergizi, terutama yang tinggi protein. Ya, telur, kemudian ikan, kemudian ada tempe, seperti itu. Jadi makanan yang tinggi protein dan bergizi itu tidak mesti mahal, ibu-ibu. Tantangannya adalah pada daerah-daerah tertentu. Terkadang mereka masih bilang nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, makan yang amis-amis itu nanti lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, justru kebalikannya nih ibu-ibu. Jadi ibu-ibu memang harus makan telur, harus makan ikan, nggak apa-apa, nggak usah takut. Memang itu proteinnya tinggi dan luka sesar ibu-ibu nanti bisa cepat sembuh, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jangan berhubungan seks terlebih dahulu. Dokter mengatakan boleh berhubungan seks ketika sudah selesai masa nifas, misalnya 6-8 minggu setelah melahirkan. Karena pada luka sesar ini ya bu-ibu ya, ditakutkan pada saat melakukan hubungan suami istri nanti terjadi perdarahan, kemudian ada juga nyeri. Karena ada goncangan yang berlebihan pada saat melakukan hubungan suami istri, dikhawatirkan nanti lukanya tidak tertutup dengan sempurna. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah minta bantuan kepada keluarga untuk merawat bayi.
minta dukungan keluarga untuk merawat bayi. Jadi si ibu tidak boleh merawat bayi sendirian. Karena pada pasca melahirkan ini, si ibu akan mengalami suatu adaptasi, di mana yang biasanya tidak terjadi. Biasanya rutinitasnya begini, sekarang berubah. Jadi kepada si ibu mohon sekali, apabila memang dirasa ada sesuatu yang mengganjal, ceritakan kepada orang terdekat, kepada suami terlebih dahulu, kemudian baru kepada keluarga. Yang selanjutnya, yang ke-8 adalah jangan lupa kepada ibu-ibu untuk selalu memberikan ASI eksklusif. Apabila si ibu harus bekerja, bisa ditampung ASINya kemudian ditaruh di kulkas. Karena pada saat puting si ibu dihisap oleh bayi, itu akan mengeluarkan hormon namanya hormon oksitosin. Fungsinya adalah membuat kontraksi rahim si ibu menjadi lebih baik. Jadi semakin cepat kontraksinya, maka rahim tersebut akan cepat juga kembali ke ukuran semula. Yang selanjutnya, yang ke-9 adalah mobilisasi atau bergerak. Jadi kebiasaannya nih, ibu-ibu di rumah pada saat sudah mengalami operasi sesar itu takut untuk bergerak, takut untuk ngapa-ngapain. Jadi cuma duduk, tiduran, makan di tempat tidur, dan lain-lain. Sebenarnya itu semua tidak dianjurkan ibu-ibu oleh dokter. Jadi semakin kita sering bergerak, maka luka sesar tersebut akan semakin cepat sembuh. 10 adalah jaga kebersihan luka ibu-ibu. Jadi tidak boleh sembarangan memegang bekas luka, harus cuci tangan terlebih dahulu. Pokoknya terapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena kekhawatiran kita semua, termasuk kekhawatiran saya dulu setelah selesai operasi sesar kemudian pulang ke rumah, lukanya sembuh atau tidak ya, lukanya sakit atau tidak ya, kemudian kering atau tidak ya, jahitannya jadi atau tidak ya, keluar darah atau tidak. Nah, itu kekhawatiran kita semua. Jadi ibu-ibu mohon untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat untuk proses penyembuhan luka biar segera sembuh. Kemudian ibu-ibu juga harus mengenali tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi yang muncul pada ibu ketika proses setelah selesai operasi sesar. Untuk tanda-tanda infeksi, yang pertama adalah demam atau menggigil. Biasanya suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Tapi kemungkinan ada 2 ibu-ibu. Jadi ada 2 kemungkinan. Bisa terjadi karena infeksi habis operasi sesar, luka pada pos SC, atau yang kedua adalah infeksi pada saluran air susu ibu. Karena biasanya kan terjadi pembekakan pada payudara si ibu, kemungkinan terjadi infeksi juga di situ karena ASINya belum bisa keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah bengkak pada area luka pos SC. Jadi luka pada daerah sesar itu biasanya bengkak, kemudian dia merah, kemudian nyerinya juga berlebihan, sangat nyeri sekali. Ini adalah terdapat rembesan nanah atau darah pada plester. Kemudian untuk tanda-tanda infeksi yang selanjutnya adalah terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening. Biasanya terjadi di area selangkangan, kemudian daerah leher. Itu rasanya sangat nyeri sekali. Dokter mengatakan apabila terjadi pembengkakan kelenjar getah bening pada 2 area tersebut, berarti memang ada infeksi di daerah bekas luka sesar. Dan selanjutnya adalah keluar bau yang tidak sedap pada area plester luka sesar dan bau tidak sedap yang keluar pada vagina. Itu juga perlu diwaspadai. Selanjutnya adalah terjadi keluhan ketika buang air besar atau buang air kecil. Misalnya terasa nyeri sekali saat buang air kecil atau tidak bisa buang air kecil, tidak bisa buang air besar. Nah, apabila terjadi tanda-tanda seperti yang di atas tadi, segeralah menghubungi dokter yang telah melakukan tindakan operasi. Nah, setelah menghubungi dokter, nanti dokter yang akan memutuskan akan dilakukan atau diberikan tindakan atau terapi apa, apakah
harus diberi obat dulu atau akan diberikan tindakan yang lain, karena dikhawatirkan kalau terjadi tanda-tanda infeksi, kemungkinan jahitannya tidak sembuh dengan sempurna, atau bisa jadi jahitannya terbuka kembali apabila sudah ada tanda-tanda infeksi. Jadi itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman merasa bermanfaat, tolong di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.